Timnas Indonesia akan mengandaskan Australia di kandangnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Mari kita bahas bersama Bung Goldin. Salam Timnas Indonesia. Sebelumnya, ini adalah optimisme dari seorang supporter. Bung Goldin ini bukan pengamat, bukan ahli sepak bola, tapi hanya supporter timnas yang cinta akan timnas Indonesia. Timnas Indonesia memiliki banyak keunggulan pada saat timnas Indonesia nanti akan bertandang ke markas Australia. Memang kalau dulu kita menghadapi Australia itu udah pasti yang ada di bayangan kita para supporter kalah dan kalah. Itu terjadi terakhir kali timnas Indonesia kalah melawan Australia adalah di Piala Asia dengan skor yang sangat mencolok 4-0. Walaupun memang pada saat itu kita memberikan perlawanan, tapi memang Australia lebih dewasa, lebih memiliki pengalaman di level internasional. Akhirnya kita kalah dengan skor 4-0. Walaupun memang dengan kalahnya itu timnas Indonesia menurut saya bermain sangat bagus, cuman tidak bisa memaksimalkan peluang saja, terutama di babak pertama. Kemudian timnas Indonesia berhasil menahan imbang timnas Australia di kualifikasi Piala Dunia itu 0-0 di GBK. Itu menurut saya adalah langkah awal yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh timnas Indonesia untuk mengarungi kualifikasi putaran Piala Dunia ini. Karena dari sini mulai terlihat bahwa timnas Indonesia bermain berbeda. Terbukti di pertandingan pertama timnas Indonesia kita tahu bisa menahan imbang Arab Saudi. Di situ mulai itu terlihat, wah ternyata timnas Indonesia memiliki kompetensi. Kemudian bertemu dengan Australia juga bisa menahan imbang Australia yang notabene walaupun kita dikurung pada saat itu ya, karena mungkin Australia masih menganggap timnas Indonesia itu tim lemah, tapi kita masih bisa menahannya 0-0. Itu modal yang sangat bagus. Dan pada saat ini timnas Australia akan menghadapi Indonesia di kandangnya dengan berbagai macam masalah. Yang pertama adalah masalah pemain. Timnas Australia kali ini tidak semewah pada saat timnas Australia melawan Indonesia di GBK. Tentunya dengan banyaknya pemain-pemain lokal yang dimainkan, kemudian nilai pasar timnas Indonesia saat ini sudah mengungguli Australia. Timnas Indonesia saat ini nilai pasarnya sekitar 650-an miliar, sedangkan Australia hanya di 400-an. Ini tentu saja menjadi optimisme, walaupun memang itu tidak bisa menjadi tolak ukur bahwa pertandingan nanti akan mutlak dimenangkan oleh timnas Indonesia. Tapi dengan kepercayaan diri para pemain yang memiliki nilai pasar lebih tinggi, tentu itu sangat modal yang bagus buat timnas Indonesia. Kemudian juga dari faktor pelatih, kita tahu di pelatih staf Indonesia itu sekarang sangat mewah sekali. Kemarin saya melihat semua sudah berangkat ke Indonesia, sudah bergabung dengan Patrick Kluivert untuk bisa menangani timnas Indonesia nanti pada saat melawan Australia. Kabar terbaru kemarin saya bilang bahwa tanggal 16 akan kumpul di sana, ternyata mundur satu hari. Pak Erick Thohir mengatakan tanggal 17. Tidak masalah karena pemain-pemain kita sudah bermain biasa di Eropa, pemain-pemain kita banyak abroad. Dibandingkan dengan timnas Australia, abroadnya sekarang banyak pemain timnas Indonesia ya. Sekitar ada 15, Australia mungkin hanya berapa, 13 apa 10 gitu yang abroad itu. Kebanyakan pemain lokal. Ini menjadi polemik juga di para supporter Australia mengatakan bahwa sangat khawatir ya dengan pemain-pemain yang dipanggil kali ini kok tidak semewah yang lalu. Kita tahu pemain termahalnya Martinelli, pemain Parma itu tidak bisa bermain. Kemudian Soter tidak bisa bermain, back yang jangkung itu tidak bisa bermain. Kemudian kipernya itu tergeser, kiper nomor 1 Australia pada melawan Indonesia di GBK tergeser oleh kiper keduanya. Itu saya ini kita harus bisa memanfaatkan momentum ini agar timnas Indonesia meraih hasil positif nanti di Australia. Kita juga tahu kita ketambahan pemain-pemain seperti Audero, James dan juga Palu Pessi. Semoga itu bisa menambah kekuatan timnas Indonesia nanti di sana. Saya sebagai supporter timnas Indonesia sangat yakin timnas Indonesia akan meraih hasil positif. Bagus bisa memenangkan pertandingan. Kalaupun tidak bisa memenangkan pertandingan, minimal timnas Indonesia bermain imbang di sana untuk tetap menjaga kans timnas Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Jika timnas Indonesia meraih hasil positif di kandang Australia, bukan tidak mungkin timnas Indonesia juga akan meraih hasil positif pada saat menghadapi Bahrain. Jika kedua laga krusial ini bisa dilalui oleh timnas Indonesia dengan hasil positif, maka kita sebagai supporter patut berbangga bahwa timnas Indonesia selangkah lagi akan masuk ke Piala Dunia dengan tidak melalui round keempat atau lolos otomatis langsung ke Piala Dunia. Jadi doa saya semoga timnas Indonesia bermain positif melawan Australia. Salam timnas Indonesia.